mendesak Kapolri untuk mencopot Kasat Kanit Sat Narkoba Polres Bone. Litbang Kompas merilis hasil survei periodiknya pada 24 Januari 2025 yang menempatkan Polri sebagai instansi negara dengan citra terendah. Makanya, Presiden Prabowo dengan tegas dalam rapat pimpinan TNI Polri memperingatkan untuk mengabdi kepada rakyat. Rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Tapi dalam 3 bulan pertama tahun 2025, sejumlah kasus besar yang melibatkan kepolisian Republik Indonesia mencuat ke publik. Yang mungkin paling memilukan adalah kasus yang dilakukan oleh seorang Kapolres di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatraja. Ia disebut menggunakan narkoba, melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, persetubuhan atau perzinaan tanpa pernikahan yang sah, hingga merekam dan menyebarluaskan pelecehan seksual. Kronologi pengusutan kasus ini bermula saat ada laporan Divisi Hubungan Internasional Polri pada Januari 2025 dari pihak berwajib Australia terkait konten video perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang pelakunya mengarah ke AKBP Fajar. Setelah dilakukan penyelidikan, AKBP Fajar benar terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia 20 tahun. 3 anak di bawah umur ini antara lain berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Bukan cuma itu, AKBP Fajar juga merekam dan menyebarluaskannya ke sebuah situs pornografi di Australia. Akibat perbuatannya ini, ia dipersangkakan pasal berlapis dan ditahan di rutan Barreskrim Polri. Masih soal pelecehan, wanita korban pelecehan seksual di Kota Makassar juga mengeluhkan soal kinerja kepolisian karena dipaksa atur damai atas kasusnya. Kasus ini terjadi pada Februari 2025, di mana korban dan pihak keluarganya melapor ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Dalam kasus ini, korban melaporkan kakek sambungnya lantaran diduga melakukan pelecehan seksual. Seiring kasus ini berjalan, pihak kepolisian akhirnya memanggil korban. Tapi, alih-alih mendapat informasi perkembangan kasus sesuai harapannya, korban diduga dipaksa berdamai oleh Kanit PPA Polrestabes Makassar berinisial Ibtu HN. Tak sampai di situ, Ibtu HN malah menawarkan nominal senilai 10 juta terhadap korban untuk membeli baju lebaran dan kasusnya bisa damai, yang mana uang itu nantinya dibagi 2 antara korban dan Ibtu HN. Atas kasus ini, menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Kanit PPA Ibtu HN diperiksa Propam terkait hal ini. Kanitnya sendiri juga sudah diperiksa, termasuk penyidiknya. Nanti hasilnya kami sampaikan. Itu soal kasus pelecehan. Belum lagi soal kasus salah tangkap disertai tindak kekerasan yang juga sering terjadi. Salah satunya yang viral pada hari Minggu 2 Maret 2025. Seorang pencari bekicot asal Grobogan, Jawa Tengah, bernama Kusyanto jadi korban salah tangkap oleh seorang anggota Polsek Aibda IR. Bukan cuma salah tangkap, Kusyanto dipermalukan dan diintimidasi di muka umum. Dalam video yang beredar, Kusyanto diinterogasi oleh Aibda IR dengan kondisi tangan terikat di belakang sambil mulut dicengkram. Ia lalu dipaksa mengaku mencuri pompa air milik warga. Setelah mengalami intimidasi saat diinterogasi, Kusyanto lalu digelandang Aibda IR ke Mapolsek Geter untuk pemeriksaan. Ironisnya, ternyata hasil penyidikan mengungkap bahwa Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian. Atas insiden ini, Aibda IR diperiksa Propam Polres Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto juga mendatangi rumah Kusyanto untuk minta maaf. Sebelumnya di awal Februari juga ada kasus di mana 2 oknum polisi yang memeras pasangan remaja di Semarang. 2 polisi ini adalah Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo. Kasus ini bermula ketika pasangan remaja sedang memarkir mobilnya di sekitar Sekolah Terang Bangsa, Semarang Barat. Tiba-tiba, mobil merah yang berisi 3 orang termasuk Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo mendekati pasangan remaja tadi.
Salah satunya meminta uang sebesar 2,5 juta rupiah. Aksi ini lalu terbongkar setelah korban perempuan berteriak minta tolong. Warga pun berkerumun dan menghadang mobil pelaku. Warga yang datang menolong sempat diancam akan ditembak. Akibat perbuatannya, selain dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi, keduanya juga ditahan dan ditempatkan di sel khusus selama 13 hari. Terbukti bahwa kedua anggota itu melakukan tindak kekerasan. Yang terbaru terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Kasat Narkoba Polres Bone AKP Aswar diduga meminta uang senilai 80 juta rupiah kepada 3 orang pelaku narkoba. Kasus ini terungkap beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp antara AKP Aswar dengan pelaku penyalahgunaan narkoba. Menanggapi permintaan itu, para pelaku menyanggupi sebesar 70 juta rupiah. Hal ini pun langsung diselidiki Propam Polres Bone dan Propam Polda Sulsel. Buntut kasus ini, massa pun melakukan unjuk rasa di Mapolres Bone hingga akhirnya AKP Aswar dinonaktifkan dari jabatannya. Mendesak Kapolri untuk mencopot Kasar Kanit Sat Narkoba Polres Bone. Kasus pemerasan yang lebih besar juga pernah terjadi pada Januari 2025. Pelakunya adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Tidak tanggung-tanggung, pelaku meminta uang sebesar 20 miliar rupiah terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pemilik jaringan laboratorium kesehatan ternama pada April 2024. Kasus ini kemudian ditangani AKBP Bintoro. Saat menangani kasus ini, dia meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar 20 miliar rupiah, serta membawa mobil sport dan motor Harley Davidson dengan menjanjikan menghentikan penyidikan. AKBP pun sempat membantah tudingan itu. Setelah terbukti bersalah, AKBP resmi diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri bersama dengan 2 oknum polisi lainnya karena diduga menyalahgunakan wewenang saat bertugas. Kasus yang juga sekarang tengah naik ke penyidikan adalah kasus penganiayaan bayi berusia 2 bulan yang dilakukan oleh anggota polisi berinisial Brigadir AK yang merupakan ayah kandungnya. Kasus ini bermula pada hari Minggu 2 Maret 2025 ketika ibu korban DJ menitipkan bayinya kepada Brigadir AK di dalam mobil sementara ia pergi berbelanja. Namun saat kembali, DJ menemukan anaknya dalam kondisi tidak wajar. Panik, ia pun segera membawa bayinya ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa bayi tersebut tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia. Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, DJ melaporkan Brigadir AK ke Polda Jawa Tengah pada 5 Maret 2025. Saat ini penyidik telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kasus kan sudah naik penyidikan. Penyidik mempunyai keyakinan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Dari banyak kasus ini kita bisa menyimpulkan, semboyan Polri mengayomi, melindungi, melayani seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Tapi dalam praktiknya, banyak kasus yang justru menunjukkan ketimpangan antara janji dan realitas di lapangan. Polri juga seharusnya hadir sebagai pelindung bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti korban kekerasan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Tapi pada realitasnya, banyak kasus di mana pelaporan masyarakat diabaikan atau justru dipersulit, terutama jika yang melapor itu berasal dari kalangan bawah. Dalam hal pelayanan, apalagi, warga pada dasarnya berhak mendapat pelayanan hukum yang cepat, adil, dan transparan. Tapi apa? Banyak laporan tentang oknum polisi yang meminta uang untuk mempercepat proses hukum atau bahkan menggugurkan perkara. Akibat banyaknya kasus yang menciderai semboyan Polri, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus mengalami penurunan. Banyak yang merasa bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ada yang mengkritik seperti yang dilakukan oleh Ben Sukatani, ya malah diintimidasi. Dari banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian yang terus mencuat ke publik, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Karena itu, reformasi total dalam tubuh Polri bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam semua aspek kepolisian, baik dalam perekrutan, penanganan kasus, maupun penggunaan anggaran.
Selama ini pengawasan dalam tubuh Polri masih lemah karena banyak kasus yang hanya ditangani secara internal, sering berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan impunitas. Jika reformasi total tidak segera dilakukan, Polri beresiko kehilangan kepercayaan publik sepenuhnya. Dengan transparansi, pengawasan ketat, dan perubahan budaya di dalam institusi, kepolisian bisa kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengayomi, melindungi, dan melayani. Namun, jika pembenahan hanya dilakukan sebatas pencitraan tanpa perubahan nyata, masyarakat akan semakin skeptis dan hukum akan semakin terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saatnya Polri berubah, atau publik akan terus mempertanyakan keberadaannya.